gue AI itu memang harus dimarahin. Kakak yang di podcast itu nggak sih katanya. Gue merasa terkenal. Terus gue cek lagi subscriber kan. Saya segini nggak gitu. Tetap 100 kata gue. Rehan. Oh Rehan ya. Lo tau lo Rehan? Nggak. Anjing gue kira tahu. Oh aja. Seharusnya di zaman sekarang udah nggak ada sih negara yang nggak punya platform AI ya. Harusnya ya nih Pak. Gue cuma liat trailer waktu itu. Trailer tapi 7 menit. Masa trailernya 7 menit? Ya nggak tahu. Short movie kali. Short movie. Tapi kalau dangdut udah ada yang nguasain. AI udah. Gitu? Udah main di dangdut ya. AI ting. The Kamar Podcast. Halo semuanya, selamat datang di The Kamar Podcast and with us Munif dan Tori. Ih, cebel. Ngapa sebel? Kita kan bisa nyanyi terbuang dalam waktu. Oh iya ya. Gue nggak tahu briefingnya kayak gitu. Tapi anjing cok. Gara-gara Fadil kita nggak bisa opening gitar ya. Di sini juga harusnya nggak kosong nih. Ada gitar di sini. Ajar emang. Kita kan udah mengkonsepkan setiap episode season baru kita bakal nyanyi dulu ya nih. Oke, buat FPI silakan serang Fadil. FPI apa? Front Pemusik Indonesia. Oh iya, bener. Bagus, save gue nih. Hebat kau Munif. Yes. Ya, berjumpa lagi di episode kedua ya di season baru ini. Gimana yang sudah menonton season pertama? Episode pertama kemarin ya. Semoga responnya bagus ya. Responnya bagus, amin. Semoga suka lah apa yang udah kita buat di season baru ini. Betul. Seperti itu. Nah kita pun mengharapkan ada pujian-pujian datang. Tapi yang Kamars Game Week ternyata ada yang komen nih. Iya tak? Yang episode terakhir. Kenapa? Terus ada yang berdiskusi di komen itu. Iya bu? Iya. Dia ngomong Haaland di Game Week ini dicadangin terus ini. Kayaknya sudah mulai saatnya tidak memakai Haaland gitu katanya. Boleh. Nah itu yang pengen kita pantik ya. Itu yang pengen kita pantik ya. Satu persatu lah. Siapa tahu ya memang pembahasan kita nggak cocok sih untuk menemani orang-orang yang pengen mendapat ilmu gitu. Iya, nggak cocok. Untuk orang yang lagi kerja, orang yang lagi makan tuh cocok ya. Cocok. Ya buat gabut lu pada cocok sih. Iya benar. Mau itu The Kamarsnya, mau itu KGW, Kamars Game Week. Iya. Tapi semuanya bisa kalian nikmatin sambil ngisi waktu luangnya. Ngapain aja terserah mereka. Ngapain? Mau mereka sedang berburu, Iya. sedang memotret. Kalau berburu kurang ajar Mas. Kenapa emang ya? Lagi berburu nggak boleh? Ya lari dong buruannya. Kan pakai headset. Masa pakai podcast? Pakai headset. Gak fokus udah ngeker nih gue. Tapi lo ngapain aja lo belakangan ini? Gua ngapain aja belakangan ini? UAS gua sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa semester berapa? Semester 11. Ada UAS ya? Gua ada tuh pas UAS tuh ini apa namanya? Kan ada tulisan tuh semester kan. Ngisi ngisi nama semester. Gue semester berapa? Lupa. Iya, jadi gue buka HP terus buka portal gua. Oh, gue semester 11. Saking lamanya, boy. Hidup di Universitas Ahmad Dahlan ya. Tapi nggak apa-apa orang-orang tahu nih kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Nggak apa-apa lah, silakan aja. Nggak apa-apa ya. Kalau ada yang menemuin lo juga ya. Iya, Ngopi di Burjo. Ngopi di Burjo. Burjo Putra Petir. Pokoknya brewokan pakai kupluk pasti gua. Katanya lu kan ini sekarang ada apa yang kata lu negor lu, Kak kamu yang dari dekat. Iya bener tuh. Gila boy kita ada. Aduh namanya siapa ada yang ya? kenal cuy. Lupa. Ada tingkat lah itu ada ya. tingkat. Hitungannya ya. Sorry lupa namanya. Jahat gua. Tapi enggak waktu itu kayaknya tuh dia tuh tahu dari ini, dari reels dia ngomong. Potongan-potongan ya. Jadi lewat kata dia. Terus pas kelas lagi, jadi pas udah kelas berapa kali ya. Datang dia negor sebelum gua masuk lift. Katanya kakak yang di podcast itu nggak sih katanya. Gue merasa terkenal. Terus gue cek lagi subscriber kan. Saya segini nggak gitu. Tetap 100 kata gue. Oh nggak terkenal, hoki aja lewat katanya. Gitu. Tapi ada yang kenalin nih. Ada yang kenalin. One day. Lu di live itu ada yang bakal foto sama lu nih. Ada yang bakal bikinin poster gitu loh. Selamat kepada podcaster dan musisi yang terbaik. Foto lu di sini. Iya. Tapi semester 3 Ya nanti pas wisuda. Semester 12 maksudnya. Wisuda kan, kan wisuda hari Sabtu. Iya. Iya kan? Nah, itu nanti Munif belum ngambil part di situ ya dia. Iya. Jagoan tuh datangnya belakangan. Jagoan tenang aja. Kayak siapa ya gue nih kalau karir sepak bola? Alexis Sanchez gue nih. Kenapa Alexis Sanchez? Kan umur 23 dia baru masuk pro. Lu Alexis Sanchez. Lu umurnya berapa sekarang? 25. Lebih telat lagi dari Alexis Sanchez. Sama ada satu juga. Harusnya kita bisa menceritakan nih. Kalau saja ente berangkat bersama saya di hari Minggu,
Oh iya benar. Menonton Linda. Anda tidak terbangun dan tidak berangkat. Iya, Kita bisa benar menceritakan di podcast. Harusnya. Gue tuh sebenarnya pengen banget lu nonton itu karena itu ceritanya anak band nih. Tapi karena lu tidak bisa menonton di bioskop, tontonnya di Idlix aja. Iya ada. Jangan lah. Jangan Respect. sekarang. Iya, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Tapi bagus buat gua ya. Anjing kata gua, setiap gua nonton scene itu, ini kalau Munib ada enak nih, tek apa ngobrol gitu loh sambil ngobrol itu. Samping gua ada mas-mas samping satu kan akhirnya kosong kan satunya. Gua taruh buat tas gua gitu. Udahlah kata gua. Sedih ya. Sedih. Gua tuh sebenarnya udah berjuang nih, pengen berjuang bangunin lu. Tapi ada satu momen di mana gua anjing juga nih orang. Ngapa? Gua bangunin lu dari jam 9. Oke. Set Nep, ya udahlah masih jam 9, gue mandi dulu, 9:30 gue ke kamar lo lagi kan. Nep, ayo Nep kita bangun. Iya kata lo kan. Oke, kayaknya ini udah mulai agak sadar nih. Gue kan apal ya gerak-gerik lo. Terus udah 9:45 Nep. Wah ini harus bangun nih kata gue. Nep. Ini gue tiduran Nep di kaki lo. Maksudnya ini kan ranjang lo. Lo tiduran gini, gue tiduran pala gue di kaki lo. Nep, ayo Nep sini bangun. Lo kayak gini. Gini. Oke, nggak apa-apa kaki kan kata gue. Jam 10 nih gue tungguin nih. Kita nonton 10.30 ya. Nonton ke G-Walk. 20 jauh. menitan lah, 20 menitan. Terakhir nih udah 10:10. Ini harus bangun nih sekarang juga kata gue. Kalau enggak gue tinggalin. Udah kan. Nep, ayo Nep bangun Nep. Oke. Oh ya udah, gue berangkat sendiri kata gue. Bete gue, anjing orang ini. Tapi fun fact ya. Di jam 9:30 itu gue memang rada bangun, bener kata lu, gue udah setengah sadar itu. Cuman emang ini tapi itu karena ini Pak, karena gue kan tidur tuh cepet. Cepet gue Malah tidur. kita tidur malam itu kita berdua. Enggak, kan 1:30 kita udah masuk kamar. Iya. Nah, gue tuh tidur langsung. Jadi Pak, lu ke kamar, Padil tidur di situ, gue langsung tidur. Iya benar, Padahal tidur di kamar lo ya. Gue langsung tidur. Tapi entah kenapa jam 2:30 gue bangun lagi. Oh 2:30 malam itu? Terus gue tuh lapar, gue masak mie, baru bisa tidur lagi jam 6 Pak. Dulu kalau gue tuh nyoba tidur, gue gini. HP tuh gue taruh, gue cas kan, gue tidur. Gak bisa, kata gue gimana ya? Berarti ada 2:30 sampai 2:30-nya yang tidur ini nih, tidur kayak tentara itu. Iya, apa sih? Power deep nap. sleep gitu. Iya, Power sleep. power sleep. Terus ya udah akhirnya, tapi tidur akhirnya karena kayaknya bisa deh kalau pakai cara ini gua. Cara apa yang lu gunain? Gua nonton streaming. Oh, akhirnya Tapi nggak tahu streaming siapa. Ngantuk gua tidur. Streamingnya isinya apa? Nggak tahu, gua juga lupa. Game apa ngomong? Kayaknya ngomong deh. Ngomong? Lagi-lagi Q&A gitu. Oh. Terus gua tidur, bangun. Anjing udah jam 3 gua. Terus gue langsung panik, gue ngechat Nadi, gimana ya, aku janji nonton Motorik, nggak enak aku katanya. Yaudah chat dulu katanya, kesian dia tuh sendirian katanya. Tuh gue, sorry lah gitu pokoknya. Terus gue nggak enak bang. Terus apa yang lo lakuin? Siap-siap ngejawab. Ternyata nggak begitu, nggak enak. Ya nggak enak. Oh, tetap nggak enak, tapi siap-siap ngejawab. Tapi siap-siap ngejawab. Sumpah gue udah males banget tuh ngejawab itu kata gue. Hancur bener hari gue kata gue kontol. Tapi kan lu tahu kan, gue kalau udah ngeplan terus plannya gagal tuh males ngapa-ngapain. Tapi gue maksa banget tuh mandi segala macam. Tapi bagus lu. Apa? Itu jawab yang kemarin. Iya tak? Iya, apa menurut yang gua. bikin gue bagus? Bagus cara lo orang main buat gua. Alhamdulillah. Apa mungkin karena ternyata Cosmic lagu-lagunya diakustikin bagus juga ya kata gue. Iya. Pas lagu apa Summer Boy itu? Summer girl. Summer Girl. Hah? Pada gini-gini Iya, goyang-goyang. setidaknya iya. Kan lu dipuji juga kan sama itu. Iya. Geek Society itu. Ternyata gede juga ya Geek Society itu. Iya, 6 ribuan loh. Iya. Gede Lumayan lah loh itu, di Jogja. Dia komen lo gimana? Lu keren bang. Lu keren. Enggak pakai bang, Bro. Apa? Bro. Oh lu keren bro. keren, Iya bro. deh, lu keren bro. Ada katanya. titiknya tuh lo. Kayak Tuh. udah Udah valid banget. valid bener tuh. Valid. Lu keren, Bro. Gue di situ sebenarnya agak bingung pertama kali ngerespon. Kenapa? Apa balas orang kayak gini? Apa yang lu balas? Thank you, Le ya. Thank you, Le. Udah gua. Udah. Tapi thank you Mas Miko dan juga Geek Society yang sudah mengundang Cosmic. Bagus itu, bagus. Ya minggu kemarin ketiduran, ngejob, UAS menurut gua rangkumannya sih. Iya sih. Ya, kita sama sih. Iya. Bedanya lu UAS ya gua kuliah. Lu kerja kalau kuliah. Oh iya, Deng. Lu UAS gua Masa lu kerja. kuliah? Salah gua nih sekarang.
kita juga udah mulai main futsal lagi ya kan. Mulai main futsal lagi. Futsal ini juga Kamis ini mau sparring. Sparring lagi kita, Boy. Walaupun banyak orang yang menentang sparring. Kenapa? Ya kan kayak Topik, Fadil itu kan merasa itu nggak fun gitu. Orang-orang ini. Kalau gue suka karena kadang misalnya udah 3 minggu dimain fun-fun terus 1 minggunya enaknya tuh memang ada intensitasnya sedikit. Iya. Ya lebih intens aja mainnya. Gue lupa gue mau ngasih tau lu. Jadi kemarin nih tiba-tiba muncul di beranda YouTube gua pas gua lagi kerja kan. Iya. Apa lagi nyarinya podcast gua nih bener-bener kerja. Muncul DBL Play. Oh, DBL Play. DBL Play, Lampung Edition. SMA 4 Metro lawan SMA 14. Nonton gue nih dari kuarter 1 sampai kuarter 4. Anjing. Menang kita, ngebantai. Siapa yang main? Waduh. Lu udah nggak tahu ya? Tapi gue ada satu nama, anjing nih orang keren nih kata gue. Siapa? Nomor Rio? 14. Bukan. Rehan. Oh, Rehan ya. Lu tahu lu Rehan? Enggak. Anjing gue kira tahu. Oh aja. Itu tapi kata gue ini siapa nih ya keren banget mainnya. Apa Rehan tuh adanya Rio ya? Nggak tahu sih gue tuh Rehan adanya Rio apa bukan. Jadi lu tau Rio Jambul zaman Iya. SMA? Nah itu adanya tuh jago banget. Oh yang Rio Jambul. Tapi bisa jadi sih mukanya agak mirip sih. Ya, Kalau gue itu inget-inget lagi, mungkin- tapi ya nggak tahu. mungkin adiknya. Bukan orang Lampung Mirip, mirip mukanya. iya. Jago banget cuy orang itu cuy. Buat gue ya ngelihatnya ya. Mungkin kayak ngeliat catur kali ya. Iya. Nomornya 14 juga Tapi soalnya. nggak suka melanggar. Oh enggak, fair dia nih pemainnya. Fair. Kalau catur kan pelanggaran. Iya, kan serius. tengil-tengilnya kan. Sama ada satu pemain di 14, ada satu yang gede bok nih. Gawainya cuma untuk nganu-nganuin Rebound, ring doang. rebound. Iya, Oh. gede bener pada ini gendut. Enggak gendut sih ya hitungannya. Gendut sih. Gempel lah. Gempel. Jadi anak-anak SMA Metro nggak ada yang dapet. Gini-gini aja dia, tapi mainnya jelek sejujurnya. Tapi dia Di bawah ring jago. Fisik lah ya, Iya, dia. fisik di bawah ring. Menang gitu. Berapa itu? 40 berapa? 48 30 atau 48 berapa Oh, gitu. jauh tuh. Jauh. Mang Udel marah-marah ada. Quarter 1 kalah soalnya, kalah telak. Heeh. Mang Udel Ngamuk. ngamuk. Mister Monster tuh. Awalnya kan Mang Udel duduk di bench nih. Satunya apa sih nih kalau lagi DBL yang di depan gitu nih? Asisten. Iya, itu siapa gitu ya? Gua kira si Agung nih. Ini apa? Agung kakak kelas kita itu nih. Bang Dea. Bukan ini, Bang. Ada. Tapi bukan Agung Pelatih ya? itu ada 2. Iya. Iya, jadi asistennya yang lebih taktikal, Mang Udil tuh yang lebih main manajemen sama fisik. Gue mau nyari lagi gua. Lupa gua nama. Lolos itu 16 besar kalau nggak salah. Sweet 16 namanya. Nanti besok nggak tahu sih kapan lagi main, gue pengen nonton lagi deh. Ya, gue juga kata gue. Gue juga boleh nonton. Cari aja DBL Play. Bajunya sekarang udah bagus. Warna merah sekarang nih. Iya, tapi 14 upgrade loh. Gitu. Upgrade ya? Iya, gua kan Apanya? kemarin kan Sekolahnya apa? sekolahnya semuanya, baju sekolahnya dulu kan batik kita batik ijo giok ya. Yang kalau digosok hilang Itu digosok hilang. Sekarang tuh warnanya kalau nggak salah biru stabilo juga sih tetap. Cuman ketemu hitam lebih oke lah. Iya, menurut daripada gua. hijau ya. Terus anak-anak yang kulitnya kusam seperti gua dulu itu Ya kan kita semua kusam cowok iya, dulu. lebih proper kelihatannya gitu di kamera. Jadi kemarin gue tuh sama Fadil nanya, "Nip, nama SMA lu apa, Nip?" SMA 14 Bandar Lampung. Aku mau cari di TikTok lah katanya. Oh iya, muncul nih. Gue lihat sama Fadil. Anjing. Ini nih batik lu. Bukan, Pak, kata. Karena gue lagi cerita batik terus dia pengen nyari batik gua. Oke. Ada dulu ijo stabilo, bahkan ijo stabilo itu udah nggak ada di TikTok gue cari. Zaman itu belum ada konten, udah upgrade. Udah upgrade. Bagus lah 14 kan. Bagus. Dan basketnya emang dari dulu jago kan? Ya, basket dari dulu Dari jago. dulu jago. Bisa jadi sih nih menang lagi. Kalah penggemar tuh padahal. Kalah supporter Sama Metro. sama Metro. Mungkin karena Metro ya. Sekalian jalan-jalan kan ke Bandar Lampung. Ya, Metro pasti rame. Sama udah nggak di Saburai mainnya nih. Gimana? Lapangan Win. Oh, lapangan Win. Tapi lebih bagus sih. Ya harusnya lapangan Win lebih bagus pasti. Keren nih kata gue. Rehan tuh ada namanya Rehan. Berapa kali skor dia tuh di situ? Dari 48 tuh banyak tuh dia. Form shootnya juga bagus. Ini kata gue nonton kan gini-gini terus gua. Oh gini kata gue. Ini lu ngikutin ya. Ikut. Hebat. Waduh, malu. Your mom cuy. Coba kita angkat sedikit ya, sambil kita jeda dikit. Coba. Halo, Mek. Assalamualaikum, Nip. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Bentar. Nggak bisa hidup sih. Kayaknya nggak bisa. Oh, salah. Lagi podcast ya? Iya, motorik. Kok tahu malu? Oh, Kok tahu, Mi? ya sudah. Tuh. Lihat lagi. Nonton tadi. Wah, Gelap bener. Enggak, ini blur foto profil. lanjut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu ya.
Hebat Pak Lu. Hafal soalnya. Support Support. Pak Lu nih. Itulah mama ya. Iya. Ya itulah kejadian-kejadian minggu-minggu lalu ya dari kita ya Nip ya. Tapi kita hari ini nggak mau ngomongin 14 ya. Ngomongin 14. Tapi yang berhubungan sama 14 nih. Karena gue rasa anak-anak zaman sekarang itu sangat amat terbantu dengan adanya suatu teknologi terbaru ini nih. Oh iya betul. Termasuk gua. UAS kemarin Iya, lu gua juga terbantu. termasuk lu. Anak-anak kuliahan juga termasuk ya kan. Gue juga sebagai pekerja juga termasuk. Karena ada sahabat terbaru ya. Selain sahabat-sahabat nongkrong kalian, mungkin ada yang pelawak, ada yang tempat curhat. Ini semua dirangkum oleh dia, boy. Oleh siapa ini dia ini nih? Mr. AI. Mr. AI. Mr. AI. AI itu kan artificial intelligence ya. Apa ya itunya itu? Lupa gue nih. Ada bahasa Indonesianya tuh nih. Kecerdasan buatan. Iya itu. Oh iya, udah gampang aja. kayak ribet gitu sih. Betul, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ada ChatGPT, Gemini, Betul. terus Grok. Grok, Black Box, DeepSeek. Itu bokep ya. Bukan anjir, itu AI, Cuk. gak Black tahu. Box itu lebih bagus. Ya ini kalau kita ngomongin AI secara general ya, Ah. tiap AI itu punya keunggulannya masing-masing. Tiap AI punya keunggulan masing-masing. 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 Nah, karena tergantung para user yang makainya. Oh, digunakan untuk apa? Ya. Kenapa ChatGPT itu adalah AI paling balance ya menurut gue ya? Kenapa? Karena user-user dia itu yang paling terkenal di awal. Oke. Jadi semua jenis user tuh pada makainya di situ. Ya. Ada AI yang buat research paling enak. Apa? Itu ada black box. Black box itu research apa nih? Penelitian Research, gitu-gitu apa gimana? penelitian, apa segala macam. Oh, Atau lo mau buat summary buat sebuah jurnal, dia tuh lebih bagus. Oh. Dan kalau lo minta cariin gue jurnal dong yang begini temanya, dia nggak bohong, nggak kayak GPT. Oh. Kalau GPT kan halusinasi, gue pernah cerita. Iya ya. benar-benar. Ada waktu itu research gue namanya Rosemary. Padahal yang nulis orang Afrika namanya Cukcuaci gitu pak. Sakit hati gue. Kata gue, anjing tuh belum gue Apa dia nggak menganggap orang Afrika ya? Tapi gini, ternyata Rosemary itu nama editornya. Oh. Bukan penulis aslinya. Harus diklik dulu buat tahu ini penulis ini editor. Tapi kalau kita yang biasa baca artikel jurnal kan, kita tahu mana penulis mana editor. Iya, Kan? langsung ada itunya nih. Tunggu lah, tunggu. Gue juga pernah marahin ChatGPT nih. Karena Gara-gara gue kan mau bikin konten buat kantor gua mau bikin konten quotes tentang tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh gitu-gitulah. Dia ngasih nih ada siapa gue lupa namanya siapa. Gue cross check nih, ini bagus nih kata gue quotesnya. Gue cross check dulu di Google. Anjing nggak ada cuk. bohong. Si orang tuh nggak pernah ngomong. Gue marahin sama gue. Bohong lu ya kata gue. Gue nggak nemu nih di Google Iya. gini-gini. Oh iya sorry bro kata dia. Bagus ya lu ngecek ulang lagi gini kata dia. Gue akan pastikan nanti setelahnya gue nggak akan ada sumbernya kata dia gitu-gitu. Tapi emang ini fun fact AI ya. Mungkin buat gue lumayan sering pakai AI. Menurut gue AI itu memang harus dimarahin. Harus dimarahin ya. Karena kan dia kecerdasan buatan, dia itu juga improve seiring waktu. Gimana dia nangkep respon lu, gimana dia nangkep cara lu ngomong. Iya. Gue tuh bahkan cuman ngomong kayak misalnya gini, woi gue lagi pusing, kenapa, dia bisa jabarin tuh pusingnya apa aja gitu. Oh iya. Iya. Tapi itu setelah dalam proses Panjang. marah-marahin dulu kan. Karena gue tuh tukang marah-marah. Gue sering, misalnya gini, gue tuh ruwet ya. Misalnya gue punya plan di kepala, tapi gue nggak bisa ngurutinnya. Contoh misalnya, oke, hari ini gue pengen beli gini. Terus abis pulang gue pengen gini. Enaknya gimana ya biar waktunya efisien? Iya. Gue tanya tuh kayak, gue input semua. Urutin dong yang enak menurut lu. Gue tuh nggak merasa itu pas, jadi kami tuh diskusi. Ini kayaknya nggak pas sih kalau ini duluan. Oke, kata dia gini. Kalau kayak gini, sampai jadi dia jadi orang yang suka. Kalau gue menggunakan AI itu sebagai planning, gue yang orang yang susah planning. Oh gitu. Ya, Untuk kebanyakan gue. Bahkan kalau kita cek AI gue tuh, isinya itu plan rata-rata. Misalnya kayak bangun beres-beres gitu. Enaknya beres-beres tuh apa dulu? Karena gue tuh blow on kalau kayak gitu. Suka kadang gue ngapel ya, ngapa nyapu dulu ya tuh. Terus abis udah selesai sapu dari semuanya. Ya ternyata gue ngebut kasur ya tadi ada awal-awal biar itunya jatuh semua gitu. Bodoh gue tuh. Masalah. Jadi lu harus diingetin AI. Iya, itu emang bodoh, Cok. Apalagi semenjak ini ya, gua nggak
nggak suka ini apa. Gue tuh dulu suka nulis plan gitu loh. Males kan ya. Saya ngapain sih plan-plan kecil ditulis Di buku gitu buku. atau di kertas gitu. Biasanya kan gue ada momen nyoret-nyoret. Sekarang Iya. tuh cuma di pala. Nah enaknya gue udah nulis aja deh. Kebanyakan itu. Bang. Bahkan AI sekarang, zaman sekarang berarti bahkan pekerjaan sekecil kayak lu gitu ya maksudnya ya. Itu kan bisa membantu ya nih ya. Udah mantu banget. Iya. Ada AI juga yang gua nggak tahu itu real apa nggak ya. Ada di TikTok yang orang luar tapi nih dia lagi ngerjain soal juga, ujian juga. Tinggal diginiin aja sama AI terus langsung ketemu jawabannya. Tapi nggak difoto, tunjukin aja gitu loh nih. Itu AI juga sih kayaknya, tapi gua nggak tahu mungkin, apa AI. Tapi lebih advance mungkin. Iya. Atau enggak ya GPT tapi yang beli 700.000. Iya, yang apa yang jawaban gitu, apa ABC kan pilihan jawaban. Dia tinggal gini aja, jawabannya A kata Iya. AI. Pencet dia, anjing itu gue gampang banget sekarang ya kata gue. Ya kalau itu lebih ke nggak pas sih penggunaannya. Penggunaannya ya. Nah, kalau gue gue suka kayak jawaban bingung gitu ya. Sebenarnya jatuhnya lebih kayak enaknya AI itu dibanding dia ngasih jawaban. AI itu jadi instan dan tidak berpikir. Iya, Kalau gue lebih suka ngedesainnya jadi teman diskusi. Teman berpikir kan. Iya. Makanya kalau AI menurut gue penggunaannya juga harus bener sih ya. Iyalah, karena kan dia memang hal yang lepas gitu. Iya. Kalau disalahgunain banyak kayak sekarang ya. Kayak kemarin lah contoh yang Grok. Yang put her on the bikini Iya, gitu. itu parah kan tuh. salah gunain sama orang-orang cabul di internet ya. Orang internet kan banyak yang cabul-cabul. Kayak ChatGPT pun kalau digunainnya bagus menurut gua oke-oke aja ya, sah-sah aja gitu. Banyak juga kok skrip kita yang abis gue buat tuh kirim ke AI jadi lebih better. Lebih better. Mau gua kalau gua paling ini nih paling sebel sama orang, misalnya gua bekerja sama orang itu ya. Dia plek-ketiplek pakai AI gitu loh. Oh itu susah. Itu kata gue ini AI banget nih, terlalu ketara kata gue. Nggak ada sisi humanisnya jadinya. Dan mungkin dia juga nggak yang ngajak diskusi dulu gitu. Iya. Jadi langsung misalnya dia mau nanya tentang bagaimana tentang perkembangan dunia literasi saat ini. Dijawab AI langsung dikopas. Nah itu males itu gue. malah nggak bisa. Harusnya dia baca dulu. Baca deh cerna, keluarin pakai versi dia. Iya, harusnya kayak gitu tuh. Karena kan AI juga kan ngambilnya kan dari informasi yang bertebaran di internet kan. Iya. Sebenarnya sama sih. Maksud gua kayak lu nyontek di Google gitu ya. Kalau kita ngeliat dulu zaman-zaman SMA atau kuliah awal-awal itu kan ada orang yang nyontek di Google, tapi langsung definisinya ditulis semua. Iya. Kan itu ketara dosen juga tahu lu dari Google gitu. Lu kan nggak seakademisi. Brandly dulu kita Iya, SMA ya. Brandly. Kalau SMA. Kalau sekarang kan enaknya tuh Tapi kalau dulu Brandly kan jawaban orang ya. Iya. Setelah gue pikir-pikir lagi itu kan nggak 100% bener. kalau Brandly kan istilahnya gini, lu ngelempar soal, Iya. orang yang jadi apa ya penggiat lah. Iya, penggiat di Brandly lah. Di Brandly itu ngejawabin dan terus nanti diverifikasi tuh sama orang-orang lain sampai jawaban dia itu yang paling top. Paling top. Jadi kalau lu marah kan ada dulu marah ya, udah ngecek Brandly. Iya. Lah Brandly juga orang yang nulis, orang itu juga salah berarti. Gitu. Tapi ya AI sih canggih ya menurut gua ya. Canggih. Contoh yang paling gua terakhir paling canggih itu Dreamina. Apa itu, coy? Dia yang ngehasilin video sama foto. Yang gimana tuh? Canggihnya apa menurut lo? Akhirnya gini. Misalnya yang penggunaan sehari-harinya. Midun tuh punya desain poster yang gimana? Lu punya desain poster yang gimana? Gua ambil poster lu 5. Gua ambil poster Midun 5. Gua kawinin style lu pada. Keluar hasilnya. Oh, Ya, dan itu digabungin gitu. Dan gua nggak serak sama Hasilnya. Hasilnya. Dreaminai. Dreamina. Oh, Dreamina. Dreamina. Kalau video? Kalau video lu terserah, bisa juga lu naruh-naruh video orang terus jabarin misalnya style ini gimana, apa yang jadi referensinya gitu. Bisa Itu deh. yang buat bikin ini juga nih, yang kayak Trans 7 itu. Iya. Sinetron AI itu. Bisa tuh. Oh. Gua pernah lihat Dreamina buat ini, buat film yang gue ceritain malu yang meranin The Rock. Judulnya The Slap. Yang kemarin pas kita podcast Yang mana sih lupa. podcast sepak bola, terus lu nanya Dwayne Johnson siapa? The Rock kata gua. Nah itu jadi filmnya tentang olahraga yang nampar-nampar tuh loh pak. Oh. Tapi dibuat dramatis, dia ditampar terus dia pensiun. Ya komedi, ditampar pensiun terus dibilangin coachnya, lu lemah lu ini, terus dia bangkit lagi karena istrinya diambil sama orang yang menang. Gitulah intinya lah, aneh cok.
Gue cuma liat trailer waktu itu. Trailer tapi 7 menit. Masa trailernya 7 menit? Ya nggak tahu. Seru. Short movie kali. Short movie. 7 menit. Panjang nggak sih buat trailer gitu gue. Kalau 7 menit mah short movie. Lucu sih tapi ya menurut gue kan banyak ya pegiat kreatif yang benci gitu sama AI. Iya. Bahkan menggolongkan orang-orang yang berseni dengan AI itu dinamain prompter bukan pelukis bukan. Ya benar emang mereka adalah seorang prompter. Dan yang diomongin prompter juga jangan marah. Yang ini ya, orang-orang yang gunain itu ya. Ya itu pro kontranya kan, maksudnya. Kalau lu mau cepet hasilnya, terus orang yang udah punya hasil lebih bekerja keras, terus dia ngomongin itu, lu ini cuma pakai prompter doang terus sakit hati. Ya berarti ada yang salah dari lu yang pakai AI-nya. Karena lu tahu ini lebih cepet, lebih ini gitu. Makanya kan banyak sosial media, maksudnya jadi tren di luar tuh. Kalau lu menggunakan AI dan lu respectfully sama orang-orang yang originally buat itu, biasanya lu cantumin made by AI. Iya benar. Itu kayak free pick juga udah pakai itu tuh, ada tandanya kalau dia pakai AI gitu. Karena sekarang harusnya seperti itu ya. Betul. Maksudnya lu mau gunain AI buat apapun, itu terserah. Cuman ketika ada pegiat kreatif ya mohon dibedain lah, kesian lah seorang seniman itu. Tapi kalau AI itu ya pasti antara pegiat kreatif sama orang yang suka teknologi itu nggak bakal bisa nyatu tuh. Tentang AI ya, pendapat mereka. Pasti yang pegiat kreatifnya menolak, yang teknologi justru senang banget ada AI. Senang banget ada AI. Sebenarnya ini sih membantu lah. Yang paling kerasa itu menurut gua kalau gua sebagai pengguna AI satu sih punya asisten pribadi itu. Iya. Ya untuk membantu sih ya. Iya, benar. Tapi ya penggunaannya soalnya kitanya untuk itu Pak, bukan untuk kayak bikin lukisan, bikin desain apa-apa. Sama ada satu lagi nih, gue pengen tanya ke lu ya. Lu kan termasuk orang yang berkegiatan di musik juga nih. Lu kan tahu kan AI udah bisa bikin musik nih. Lu terancam nggak akan hal itu? Enggak sih. Enggak lu ya? Enggak sama sekali. Kalau gue ngerasa tetap sebuah musik tuh lahirnya dari ini jiwa si ininya, artisnya. Karena kadang ada kesalahan jadi enak di dalam musik tuh. Oh iya. Sedangkan AI terlalu sempurna menurut gue. Kalau soalnya kemarin baru ada kasus, ada orang yang gue kenal nih. Orang yang gue kenal tuh bikin musik kayak jingle gitulah untuk acaranya pakai AI. Wow, banyak banget tuh pilihannya. Ada anjing iya juga ya kata gue, ini kayak orang asli yang nyanyiin cuy. Gue dengernya, gila AI canggih banget ya kata gue sekarang. Bagaimana kabar Ariel kata gue nanti kalau dia bagaimana kabar dari Firza, Pamungkas kata gue, ini udah tanda merah peringatan buat teman-teman musisi kita nih. Kalau gue sih ngeliatnya tetap nggak tanda merah ya. Kecuali lo memang buat musik juga. Sebenarnya tanda merahnya buat musik-musik pasar gitu. Musik pasar tanda merahnya. Musik pasar kan pop. Iya, pop tergantung. Karena pop kan memang mainnya harus rapi, harus perfect, dan itu bisa sangat amat bisa digantiin. Iya benar juga ya. Gila, hebat juga analisis lu nih. Kalau musik-musik soul R&B gitu. R&B juga bisa jelas. Tapi kalau menurut gue musik soul sih yang bakal selamat. Karena gue ngerasa musik soul nggak main dengan kesempurnaan kan. Benar. Kayak Daniel Caesar tidak bermain gitar dengan bagus, tapi dimasukin dalam musiknya terus-menerus. Ya jadinya bunyi kesalahan tuh jadi nikmat aja didengerin. Sama ada satu yang lupa, kalau orang-orang yang bikin musik pakai AI, ada satu yang lupa itu ciri khas. Ciri khas. Iya. Ya, kita kan udah pernah ngomong ya nih yang Hindia lagu-lagu Hindia ini kalau dibawain sama orang lain, nggak dapet nih lagunya. Feel-nya sama sekali. Padahal tapi kalau dangdut udah ada yang nguasain cuy. AI udah main di dangdut AI ting. Kesana kemari mencari alamat. Nikmatnya tipis. Tipis. Punggung lu cedera nggak? Enggak. Kita juga belum beli kursi ya, nanti kita beli kursi. Ya. Iya. Kita beli minta sih. Iya, ambil aja nih. Sebagai permintaan maaf AI ting tadi. Ting. Ambil rokok. Pusing ya. Sebanyak apapun nih. Asal AI ting tadi dimaafkan oleh lu. Iya. Makasih ya. Keterlaluan anjing AI ting gue. Gua tapi emang sekarang sering diskusi gua sama AI. Untuk pembuatan konten. Oh, pembuatan konten. Tapi gua langsung wanti-wanti nih. Soalnya
ada yang gua marah-marah itu. Nah, kan ada yang bilang ya, itu siapa yang bilang ya? Kayaknya orang AI juga deh, orang teknologi juga dia bilang. Katanya AI itu digunainnya marah-marahin aja emang katanya. Iya. Biar ini, biar itu. Ya udah kan. Terus dari awal awalnya gue sopan gitu loh ke AI. Kan dia bilang tuh jangan sopan ke AI ya. Gue sopan nih awalnya tuh. Terus lama-lama wah anjing nyebelin juga nih AI nih kata gue. Gue pakai gua lo sama gue kata-katain nih, ada gue katain anjing, goblok, gue kata-katain gitu. AI, goblok banget sih lo bikin ini aja nggak bisa kata gue. Terus ada yang itu kan yang kasus yang quotes. Terus ada kasus, jadi gue tuh di pekerjaan gue selalu ada kategorinya nih. Kategori mock up buku sama kategori trivia dosen. Oke. Nah, gue tuh udah janjian sama dia nih. Kalau gue ketik mock up buku, berarti lo langsung nyambung ya. Kalau kita pengen bahas untuk mock up buku kata Iya. gue ketik nih mock up buku lah, dia malah ngelanjutin yang chat sebelumnya, yang trivia. nggak keriset. Gue katain ini goblok ya kata gue. Ini lo lihat ininya kan kita udah janjian. Terus dia bilang oh ya sorry bro kata dia. Ini. Jadi gue sering diskusi. Iya, tapi nah bener tuh. pas dia ngomong sorry bro itu gue balas kata gue ini ya gunain lo. Ini nadanya ini ya harusnya. Cuma Ya, kan dia nggak bisa baca harusnya. nada kan. Gue itu nadanya gini. Gue ini gunain lo. Bukan semerta-merta gue langsung kopas diri lo ya. Gue tuh cuma gunain lo buat bahan diskusi. Sadar diri lo itu kata gue. Iya siap bro kata dia. Nah sekarang setiap gue ketik maka buku riset langsung dia. Konten dosen riset. Riset. Gitu. Mahal sih. Gue sekarang penjing. Tapi lo nggak mengkategorikan. Kategorikan apa? Kayak kalau gue tuh suka dimasukin ke project. Nggak tahu nih gue. Gue kan nggak terlalu ngerti ya Nip ya. Harusnya dimasukin project pak. Jadi rapi. Contoh apa, Nip? Contoh ya. Ini kita mau buka AI-nya Munip ya, ChatGPT ya ini ya. Kita bukanya ChatGPT. Jatah upload belum riset. Itu apa nih? Ini biasanya gue nanya jatah-jatah. Oh iya upload bener tuh. lagi nih ada frekuensi deep cleaning cost. Iya. Frekuensi deep. Dan itu ada banyak project gue. Oh itu ada project kuliah ya. Ini matkul kuliah. Menurut ini Menurut ini biasanya buat gue kan kemarin kan sempat musik gitu. musik buat yang gue solo kan. Jadi menurut ini gue diskusi branding sebenarnya jatuhnya. Enaknya gimana gitu. Oh iya itu ada Cosmic Soul, ada kamar Cosmic Soul. podcast. Ini biasanya buat branding sih jatuhnya. Kayak diskusi branding. Ini apa nih kelebihannya kalau kita? Nah gue tuh cuman gini aja nih di your chat terus gue pin. Kelebihannya ini sirik. Dia lebih apa ya jatuhnya? Tahu kamar gitu istilahnya. Ya benar. Tahu kamar dan tahu tahu cara kita berpikir sebenarnya jatuhnya. Karena kan kalau kita berpikir, kita bayangin deh nih. Bersihin dulu dia. Lagi? Udah habis boy. Ini mau ini tisu. Nggak usah. Oke. Nggak ada ini soal. Tapi si GPT ini gue treat kayak isi kepala gue. Misalnya kepala gue tuh gue suka ngotak-ngotakin. Oh lagi gini. Cuman kan kadang di kepala kita sendiri kita lupa ya. Kita udah pernah ngotak-ngotakin apa. Oh. Contoh. Film Godzilla komedi Jepang ini yang dicari Iya dicari sama Topik. Kurang ajar banget. Ya. Yang hasilnya mengecewakan. Iya. Jadi gue biasanya ngotak-ngotakin. Kalau ibarat apa kepala gue sendiri tuh ada celah-celah di mana gue diskusi sama bagian tertentu gitu. Makanya gue kalau AI itu lebih seneng. Iya diskusi sih jatuhnya tetap diskusi sama kayak lu juga. Cara penggunaannya itu sih ya. Kalau kita berdua ya. Banyaknya diskusi. Ya paling kalau memang ya nggak munafik juga, gue pasti pernah lah minta langsung jawaban. Iya benar. Tapi pasti adalah hari-hari itu. urgent banget. Betul. Karena ya jujur gue pribadi mikirnya kayak gue nggak mau instan lah kata gue. Karena takutnya nurunin fungsi otak gue boy. Takutnya karena kebiasaan instan. Betul, setuju banget itu gua. Itu gua setuju banget di situ. Gua habis baca juga soalnya nih. Ada kontrak katanya orang yang sering memakai ChatGPT langsung itu nanti otak kitanya jadi rusak. Bener. Otak kitanya. Karena terbiasa instan. Kita tuh harus terbiasa untuk kasih dia data, kita olah lagi, kita terima lagi. Kita ya kalau di gua nangkepnya bahasa gua sendiri ambil sisi humanisnya itu loh untuk diterapin dalam sebuah konten. Kalau gue tuh gitu tuh. Emang tapi paling mantep bahan diskusi karena mungkin dia karena ini kan kecerdasan kan gitu kan. Jadi lebih banyak lah dia ngambil referensinya dari dunia manapun dan ya. luas dia bisa ibarat kalau kita sebagai manusia nyiduknya itu dalam 10 menit 2 informasi,
Betul. si ChatGPT ini dalam 10 menit bisa 2 juta informasi Iya, benar. gitu loh. Iya, benar. Jadi 1 juta kali lipat lah gitu. Tapi gue pengen nanya ke lu ya sebagai ahli AI dunia. Kenapa nih kalau gue ngechat nih Nip ya? Gue tuh udah di tahap Nip ya. Ngechat minta coba bikinin konsep konten mockup buku ini. Itu lama nih nge-lag sampai muncul yang di ini loh. Page unresponsive, wait or exit page. Iya. Nah, itu kenapa nih? Kepenuhan kah apa? Ada dua kemungkinan. GPT-nya lagi rame, penggunanya lagi pakai banyak, atau setiap user tuh punya RAM-nya sendiri. Oh. Dan itu harus dideletin. Deletin Contoh. Ya. Ahli AI dunia lo nih. Data kontrol ya. Heeh. Di mana ya? Gue lupa lagi. Pokoknya dia tuh harus ngapusin datanya, Rik. Cache itu nih. Bukan Bukan Pak. ngapus cache. Dia tuh emang kayak memori RAM gitu loh. Mungkin nggak ada kali di sini nih karena kita belum bikin apa-apa. Coba ya dia punya gue ya. Dia tuh harus ngedelete Pak. Jadi punya gue kemarin tuh nge-lag karena penuh. Gue udah menggunakan sangat banyak. Iya sama, kayaknya gue juga menggunakan sangat banyak gitu nih. Jadi lu ke data kontrol kok setahu gue. Nih arsip chat bener. Oh diarsipin chatnya. Apa bukan ya? Delete kali ya bukan? Delete all chat mengulang ya Nip ya? Ulang boy. Kalau delete all chat berarti dia ngulang lagi nih. Kita harus ngajarin lagi nih dari awal. Ya enggak juga. Oh. Ya apa ya? Tapi ada lah ya. Nah ini gue udah hubungan sama Oh bisa kayak gitu juga. bisa Pak. Jadi kadang gue cuman ngasih link itu gue doang. Tapi ChatGPT ini nggak bisa ini nih ya, nggak bisa melihat Lupa lagi. ini nih, melihat misalnya gue minta coba lu analisis sosmed gua, dia nggak bisa ya pakai link ya? Nggak bisa, minta Iya di kan? screenshot pasti dia. Iya, minta di screenshot. Karena dia nggak bisa akses itu. Oh, dia minta maaf dia. Ini memori. Wah, personalization ya. Akhirnya nih personalization memory manage. Nah ini udah gue hapus ini. Jadi memori gue udah aman. Gue udah deletein semua memori. Oh, di memori ya? Iya. Coba lah ntar besok gua cek. Tapi hati-hati juga ngedelete-nya. Jangan semuanya lu delete. Nanti dia lupa lu siapa. Kayak gue nih gue delete semua karena data yang di sini udah cukup. Data yang di chat. Lu dipanggil apa nih sama ChatGPT ini? Munif sih. Oh, Munif. Halo Munif gitu dia. Iya. Gue dipanggil penerbit gua. Halo penerbit kan. Halo penerbit. Kalau gue sedang personalize gitu. Oh. Ya tapi yang paling jago ya di lingkungan gue buat menggunakan AI. Siapa ya? Itu ada boy. Gegen Gegen. paling pintar gunain AI. Oh ya? Jujur. Gegen tuh tahu celah biar AI ini bisa ngasih jawaban yang dia mau. Prompter terbaik lah kalau di tempat gue. Gitu. Apa yang bikin beda nih dia Gegen itu gunain? Apa ya Gegen tuh ya? Pertama GPT dia tuh udah tahu hal-hal yang bakal dia lakuin gitu loh. Oh. Keren lah Gegen tuh kalau nggunain AI ya. Gue nggak bisa deskripsiin juga. Tapi Gegen jago ya. Banget. Yeah. Tapi kalau nge-lag kayak tadi tuh ya, kalau balik ke awal, bisa juga GPT-nya rame, Rik. Rame. Kalau rame, ya tadi itu kan kayak isu-isu AI. Kalau kita ngeliat isu AI, kenapa AI itu mengganggu? Karena kan harga RAM jadi mahal. Oh iya benar. Terus semuanya. Karena itu penggunanya banyak, jadi dia butuh makin banyak RAM. Iya anjing. Gue baru kemarin, itu kan ada orang baru di kantor kan nih, mau beli komputer. Pakai spek yang sebelumnya nih, 5.050.000 yang sebelumnya. Itu udah sama PC sama ini. Terus sekarang pakai spek yang sama, naik 7,5. Iya karena 5,5. RAM-nya naik jauh banget. RAM-nya naik jauh banget gara-gara AI. Kita sekarang udah karena pemasok ngasihnya ke AI kan. Terus udah nggak ada lagi untuk orang biasa gitu, untuk PC. Iya karena gini aja logikanya, ada yang mau beli borongan banyak, kita udah buat pasti duitnya kan, ya pasti ngasih ke sana sebagai pembisnis. Dan katanya tadi kalau gue cek di Google saat itu ya, itu akan berlangsung sampai kurang lebih 2027 akhir atau 2028 awal. Bener. Anjing kata gue gimana dong waktu gue mau bikin PC gaming gitu. Maksud gue kan gue pengen bikin PC gaming. Sabar. Karena PC gaming akan
kalau menurut gue nanti ada beberapa part yang turun jadi bikin ngebalance. Ya kan dulu kan PC banyak Pak yang naik. Dulu tuh pernah prosesor naik. Ya. Yang pas Covid tuh VGA. Iya VGA ya. Digoreng itu banget tuh ya. parah. VGA lebih parah dibanding RAM sekarang. benar-benar. VGA tuh ibaratnya harganya naik 1000 kali lipat. Misalnya harganya 2.800.000 jadi 28 juta. Itu berapa? 100 apa? 340 lah. Apa itu kan? Enggak dong, gua muntah gua hitung-hitungan. Pokoknya ya naik jauh lah, tapi sekarang RAM menurut gua nanti turunnya perlahan sih, yakin gua. Iya. Perlahan tapi pasti lah. Main sana yang compare sano. Tapi kan tadi kita udah bahas pro-pronya nih. Kontranya menurut lu apa AI? Kontra, ya pertama ini penurunan orang ya berpikir. Penurunan orang berpikir. Kognitifnya lah jatuhnya. Karena apalagi yang penggunanya instan ya. Iya. Lu dikasih UAS, foto, kirim, jawab pante gitu, kayak itu keterlaluan boy. Udah gitu marah-marah lagi. Iya, gue sering lihat tuh orang-orang yang kayak gitu loh. Oh iya. Gimana ini? Jawaban gue salah kemarin. Ya salah, bodoh, karena dosen juga tahu itu AI gitu. Soalnya lu ngadelin dosen-dosen tua ya, bisa mungkin. Cuman dosen-dosen tua juga tetap namanya pengajar pasti tetap belajar ya, kebanyakan ini, dan mereka ngerti gitu kalau itu AI. Gua kalau kontranya selain kognitif tadi itu juga ini ya tadi kesenian ya. Senian tuh jadi kalau menurut gua musik-musik populer yang mainnya perfeksionis itu bisa aja mati gitu loh. Karena lagu-lagu pop tadi ya? Misalnya kayak The Massive, Cinta Ini Membunuhku, itu kan sebuah permainan yang rapih gitu dari seorang band. Permainan rapih bisa diganti sama AI. Betul. Apalagi musik tuh pasti lo hitungannya. Kayak misalnya lu main C mayor 9 gitu, ya udah jelas nadanya cuma 1-3 misalnya apa gitu ya. Itu paling gampang ditiru ya. Iya, sedangkan mungkin musisi-musisi itu juga usaha buat dia mencapai level perfect itu. Tapi ternyata pas dia nyampe level perfect, harusnya nggak seperfect itu ternyata. Biar tetap ada nyawanya musiknya. Karena AI sudah menghapus nyawa orang yang sempurna itu. Gimana nasib Juicy Lucy ya nih, Pak? Kalau ketawa sih. Adrian Khalif. Iya benar sih. Ya kan? Kasian sih. Kasihan loh mereka. Iya. Lagunya loh bagus-bagus. Tapi ini ya, balik lagi ya. Kontra AI. Kontra AI. AI ting-ting. Coba sih juga AI Tinting tuh. Parah anjing AI Tinting tuh. Gak bisa gue bantu apa-apa boy. Gue cuma bisa diem aja. Mending Mas Hanif kemarin dah ada. Apa Mas Hanif ngomong apa? Yang dia ngomong jangan mati kalau belum apa tuh dia ngomong terus dia diem. Nah itu masih coba tahu boy pakai kuku. Kalau ini Pas susah. podcast kabar kayak week. Kalau ini susah boy. AI Tinting tuh Udah 2 tuh tadi lo ya. Yang pertama penurunan otak kognitif. Yang kedua terancam. Iya, value musisi. Ya, ini Kesenian lebih lah. spesifik ke musisi berarti ya. Enggak, sama ini sih. Pelukis realism. Oh iya. Itu sama itu juga. pasti modern. Iya, betul. Soalnya itu yang paling gampang ditiru juga kan realism itu. Ya gua nggak ngomong pelukis realism itu nggak punya ciri khas ya, tapi AI atau komputer dari zaman dulu pun kita kan sering ya ada filter yang kayak mozaik, filter apa itu kan paling cepet yang kayak gitu-gitu ya nih ya, yang realism gitu. Ya sebenarnya sian sih, cuman ya kita lihat nanti. Gue yakin semua orang yang di dalam tekanan, misalnya kayak musisi atau penggulat seni lainnya gitu, ke dalam tekanan pasti ada improvisasi dari mereka. Gue yakin. Dan menurut gua sih tetap nggak bakal mati ya, tetap AI nggak bakal menang lah maksudnya. Ya kan nggak bisa live show melukis. Orang pelukis pasti bisa live show. Ya, tapi mungkin di zaman kedepannya ada robot-robot gitu nih yang bisa melukis langsung. Tapi kan tetap aja dia robot. Iya sih. Itu yang nggak bisa gantiin manusia. Dulu kan 2015 ada koran Sun yang dari Inggris itu nih bikin artikel. Di 2025 orang-orang akan nge-sex sama robot katanya. Iya. Belum ada sih kalau gua ngelihatnya. Oh, ini fun fact ya. Apa? Gua pernah baca di apa artikel? Ya? Enggak di Twitter, gue ingat banget. Kenapa? Jadi ternyata di internet tuh lagi marak ini, Pak.
bot seks. Bot seks. Heeh. Oh. Jadi lu chattingan tapi nuansanya seksual. Dan kan banyak ya AI yang udah bisa produce video karakter gitu. Iya. Nah, jadi ada video karakternya. Oh. Itu bisa kartun, bisa real. Waduh. Dan itu Bahaya banget. gua makanya film Her Joaquin Phoenix itu mungkin bisa jadi kenyataan tuh. Iya benar. Atau Blade Runner 2049 tuh bisa jadi orang yang lonely, sebenarnya nggak bersosial tapi akhirnya hidup di komputer Dunia teknologi. digital. Heeh. Iya. Iya paling ini ya, apa film-film yang kayak gitu itu yang paling bisa mewakili itu ya. Paling relate sebenarnya. Dan kayaknya udah terjadi di dunia nyata sih ya. Dia lebih dekat sama AI, artificial intelligence itu. Karena kan gue yakin si pembuat film itu juga memprediksi masa Iya depan. lagi. Itu kan film 2015 tuh yang hard. Iya, Her 2015. Yang Blade Runner itu 2000 berapa gitu, Iya. 17-an atau 18 gitu. Iya juga ini ya. Tapi serem sih kayak gitu tuh. Karena gue yakin banyak loh yang nikmatin. Apalagi dengan banyak wanita standar TikTok ya. Iya. Pasti kan orang-orang demand standar yang lain kan. Akhirnya orang larinya lebih ke yang sesuai preferensi Kalau mereka. ngomong apa bot seks itu nih, seks bot itu. Gue jadi keinget SimSimi. Ingat nggak SimSimi? Oh iya, SimSimi ya bener boy. Itu juga bisa digunain buat Iya. cacat jorok itu. Cacat jorok. SimSimi bener-bener ya kayak gitu lah. Tapi ini ada visualnya. Ada visualnya, sama mungkin ada suaranya juga mungkin. Pasti. Kalau yang SimSimi kan cuma teks doang. Ayo buka baju kamu SimSimi. Iya. Ya kayak game-game ini. Tapi itu lagi kontra AI gitu mas ya. Pro-nya banyak, kontranya banyak. Tapi gue yakin sih setiap teknologi bakal selalu seperti ini. Ada pro kontranya. Ada pro kontranya dan nanti kita lihat aja emang ini bakal ngancurin atau bakal ngembangin something. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya tetap positif ya. Iya. Karena AI gue yakin mungkin di dunia yang lagi minim orang yang membuat, mungkin AI bisa membantu orang-orang ini jadi creator gitu. Karena kan creator di zaman sekarang dikit. Itu kalau gue sih ngelihatnya paling berbahaya dari AI adalah penyalahgunaan AI yang tadi nih. Kayak misalnya foto orang diubah jadi foto yang telanjang. Terus sebelum yang ada Grok kan juga udah ada tuh yang video AI itu loh, yang artis diedit mukanya jadi ada bokepnya gitu-gitu kan. Itu kan padahal ketara banget ya sebenarnya ya. Cuman kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar sana yang orang-orang sakit itu mau ngeliat AI, mau ngeliat apa ngaceng ngocok lagi aja mereka mah. Cuman kan kasihan yang di videoin kan, yang masuk dalam video itu. Dan ini sih dan apa namanya? Seharusnya di zaman sekarang udah nggak ada sih negara yang nggak punya peraturan AI ya. Harusnya ya nih. Tapi ada tau yang negara di mana pemimpinnya tuh emang ayo kita pakai AI, tapi peraturan AI-nya belum jelas gitu. Iya makanya. Tapi emang harusnya ada itu ya nih ya. Emang apa negara yang udah menerapin yang lu tahu? Amerika udah kenceng. Apa yang paling ininya nih dari Iya penerapan peraturan? limitasi ininya GPT-nya. Jadi ada law. Ya kan setiap negara punya IP ya, punya segala macam. Jadi ketika lo mengakses GPT lewat Amerika, ya lawful untuk internet digunakan ke GPT itu udah ada standar terbatasnya sendiri, lah ya, gitu ya. terbatasnya. Seperti tidak boleh membunuh gitu loh, membuat perancangan pembunuhan gitu. Itu nanti dia bakal bales, maaf saya tidak bisa membuat Iya, ini gini-gini ya kan. Oh iya. Kayak yang Grok sekarang tuh kan udah di-banned kan di Indonesia kan. Jadinya pas lu minta foto bikini mereka udah di negaramu gini-gini Iya, gitu. benar. Yes, harusnya emang seperti itu karena kan AI ini kan kecerdasan dan kecerdasan tuh berkaitan sama moral masyarakat segala macem gitu. Iya. Ya kalau memang negaranya misalnya yang pakaian terbuka nggak apa-apa gitu, make her with bikini mungkin itu jadi prevensi fashion buat di negara itu. Ya sebenarnya positif ya kalau kita ngeliatnya gitu. Tapi kan negara kita negara yang apa namanya banyaknya itu orang pakai baju tertutup gitu-gitu dan ngeliatin belahan tete, apalagi orang itu berjilbab Islam buat ke tete kan tuh nggak sopan sebenarnya dan itu nggak bermoral. Dan lebih anjingnya lagi selain itu juga orang-orang yang underage. Ya Itu benar-benar. foto-foto underage. Bahkan sampai takut loh orang-orang tuh nge-share fotonya gitu loh di Twitter atau di mana gitu. Karena takut disalahgunain. Itu tuh yang parahnya. Memang kebijakan AI seharusnya udah langsung cepat ada ya. Iya. Karena ya ini kita udah hidup udah berapa tahun yang udah ada AI-nya gitu. Dari sebelum rame pun udah ada gitu dan harusnya itu udah mulai digodok gitu. Tapi ini ngapain ya komdigi kita? Ada yang di lampu merah itu kan, setiap kita lihat lampu merah ada jaring-jaringnya gitu ya, Itu kira-kira menangkal apa ya? Nggak tahu dah.
Emang ngerti Jangan kasus-kasus porno aja yang cepet, yang kayak gini-gini loh, yang justru lebih membahayakan. membahayakan. Yang Karena siapapun bisa menggunakan, lebih bebas. ya lebih bisa mendasar lah daripada menjerumus ya Iya, maksudnya. ini kita ngomong kayak gini, kritik ya pasti ya, kritik. Karena lebih banyak yang dirugikan untuk sekarang. Walaupun kita Iya. ngomongnya banyak ininya ini, Pak. Tapi kan kita berdua adalah orang yang menggunakan AI dengan sepantasnya gitu. Iya. Dan kita nggak tahu ya orang-orang di luar sana yang minim literasi, minim pengetahuan Iya. tentang kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh. Belum kalau misalnya ada anak kecil yang gunain. Ya orang-orang kan tingkat moralitasnya belum tentu terbentuk semua. Kan? Iya. Ya ada orang yang gunain buat ya udah terlihat loh, udah ada bukti nyatanya lah kemarin lah. Orang-orang tolol. Daripada ngebanet Grok untuk penggunaan itu mending buat peraturan dasarnya Iya, dulu. benar. Terus orang-orang TI kan banyak tuh lulusannya kan. Betul. Dipakai goblok. Makanya kalau orang-orang lulusan TI, jangan lu kasih salari yang murah karena TI kan susah ya. Makanya TI yang jago di Indonesia kan pada kabur keluar. Pada kabur, jelas. Karena harganya lebih mahal mereka dibayar kan. Emang kira ente semua codingan dari GitHub? Ada tuh pas gue zaman kuliah nih, ada tawaran bikin project front end sama back end. Oh, Back end kan front ribet end. banget ya nih ya, database gitu-gitu. Berapa? 3 juta. Gampang kok, cuman gini doang, web sederhana. Jahat. Oke, kita kan masih kuliah gitu kan. Gue ngobrol tuh sama temen gue. Karena itu nggak mungkin sendiri kan. Gue diajak ikutan. Terus kata temen gue, ini mah minimal rate 13 juta pun dikit, kata dia gitu. Karena ini susah katanya kan. Iya sih kata gue kan. Terus dia ngomong, ya udahlah orang di sini juga bisa bikin gratis. Ya udah kata gue, kenapa nggak lu bikin gratis lewat web itu aja? Iya. Kenapa lu minta kami dengan harga 3 juta anjir, mentang-mentang anak kuliahan gitu. Ya itu nggak dihargain dengan sepantasnya. Iya, setuju bang. Jadi sebenarnya lucu sih ya, ini kritik kalau buat negara itu sebenarnya yang kreatif terus yang teknologi itu masih sangat di anak sampingkan gitu. Betul. Ya lucu sih menurut gua karena kreatif dan teknologi itu ribet. Betul. Menurut gua mereka meremehkan karena ketua-ketuanya orang-orang tua. Dan kalaupun ketuanya anak muda, atasnya kan masih yang lebih tua ya. Iya. Jadi masih nggak usah gitu. Terus Nggak ngerti. ya kita ngomong kayak gini karena udah pernah menemukan ya, kita bukan karena kita asal-asalan ngomong atau apa, kita Iya. udah menemukan hal-hal yang seperti Iya. itu yang akhirnya hal itu dianggapnya wajar. Wajar. Padahal itu nggak wajar sebenarnya. Makanya banyak orang-orang yang mungkin sebel sama Gen Z atau apa. Ya sebenarnya sih mereka hanya apa ya, menuntut itu yang memang kewajiban Iya, mereka gitu, bukan tiba-tiba mereka menuntut manja lah atau apa gitu. Ya sekali lagi kalau orang teknologinya belum ada yang breakthrough ke level atas ya, menurut gua hal-hal kayak gini bakal masih kayak gini aja gitu. Gue yakin one day mungkin nanti ada yang breakthrough bisa jadi something, itu bakal mensejahterakan gitu. Betul. Karena kalau kita nyontoh negara-negara yang udah maju, misalnya kayak Jepang, Amerika gitu. Karena kan orang-orang yang teknologinya udah pada breakthrough kan, udah pada di atas gitu, udah pada bisa yang buat kebijakan gitu. Jadinya makanya lebih adil gitu. Dia tahu suffernya, tahu menderitanya gitu loh. Betul. Ya makanya banyak orang yang belum bisa mandang AI positif ya, balik lagi. Iya. Karena mereka juga nggak ngerti keseluruhan AI itu gimana. Makanya AI buat foto, nyolong gitu aja intinya. Bikinin foto profil. Iya. Foto profil dijadiin kartun. Lagi anjing ya. Ini juga kritik gue buat para kesenian, orang-orang kesenian. Lu pada semua tuh maling anjing, ngerti nggak? Kenapa? Nggak ada orang buat musik tuh nggak maling anjing. Semua orang tuh maling. Bahkan orang yang 1920 dulu buat musik kayak maling dari referensi. Kalau kita ngomong referensi itu adalah maling ya, ya semua orang maling coy. Semua orang tuh niru. Kita manusia itu mekanismenya niru kok. Podcast, kenapa kita buat podcast? Ya karena kita tertarik sama podcast, kita lihat, kita tiru, kita modifikasi. Yang salah itu ketika itu tidak dimodifikasi sebenarnya, itu baru maling. Dan jelas kalau kita ngomong AI itu punya ribuan ini referensi, jadi dia tuh maling punya orang yang belum izin, belum apa. Ya kalau manusia kan izin. Gue tanya nih, yang contoh dari pegulat musik ya, misalnya band lu mirip sama Juicy Lucy deh. Gue tahu kok lu pattern drumnya ngambil dari Juicy Lucy, terus nanti
gitarnya baru lu bedain, ngambil dari mana lagi yang menurut Lucy. Gitu-gitu aja sih polanya mah. Iya. Tapi kan yang bikin itu istimewa lu bawa dengan karakter lu, teman-teman. Nah itu lo. Jadi stop lah sok-sok jadi OG original. Lu pada itu nggak ada yang original anjing. Ya, dan padahal sebenarnya ya intinya kalau perdebatan itu tidak akan mungkin terjadi jika sudah ada peraturan AI yang kita Peraturan. sebutkan Iya tadi. benar setuju gua. Jadi ketika si seniman marah karena ini kayaknya ini dicolong nih, ini hasil karya gue gini. Gue bisa nuntut lu nih karena ada peraturan itu. Iya. Gitu. Jadi bisa tidak ada perdebatan terjadi. Ya walaupun tidak mungkin tidak ada ya dalam sebuah sosmed ya. Tapi at least ada dasar yang udah dipegang gitu loh. Iya betul. Ya, itulah pro kontra dari AI ya, Nip, ya. kontra AI. Kalau dari kita sih sangat membantu ya, Nip, ya. Sangat membantu ya kehidupan kita, menjalani kehidupan kita Hari-hari. karena kita menggunakannya dengan ya seperti itu juga gitu. Kalaupun kita jadiin referensi ya nggak mungkin kita nggak munafik lah, nggak langsung plek-plek pakai itu juga ya nggak mungkin nggak gitu juga kita ya. Tetap ada juga hari-hari di mana kita Tetap ada. pakai gitu. Iya. Ada hari capek. Ya pakai kalau sekira lu bisa dipakai langsung, ya pakai langsung aja, bukan berarti harus semuanya humanis, enggak. Cuman biasain ini aja, cross check aja gitu. Sebenarnya itu kenapa untuk membiasakan humanis karena biar yang di awal tadi biar kondisi otak kognitif lu itu nggak nurun. Nggak nurun. Sayang aja lu udah belajar Sayang, iya. apa-apa. Lu misalnya udah kreatif nih dengan something gitu. Tapi karena lu tidak mau berkreativitas lagi, lu udah biasa di-create sama AI, jadinya mati tuh otak create lu. Betul. Ketika otak create lu mati, lu nggak kreatif jelas. Ya, sekarang kita mau coba tes nih. Sahabat lu. Sahabat lu ini nih. Tahu. Apakah benar dia cerdas nih? Cerdas. Tapi apa? Tapi ini kan pakai akun di kamar nih. Jadi Dan ini adalah percobaan pertama ya. percobaan pertama. Benar-benar murni nih ya. Heeh. Kita lihat ya. Ini terakhir akun di kamar gue pakai buat bantuin gue bikin UAS sistematik fungsional ya. Karena itu adalah Kok nggak ada ininya tapi ini historinya? gue delete barusan. Kenapa lu udah biarin aja? Iya biar nggak ganggu aja di sini atasnya. Ini. Apa kita coba tanya apa nih? Nah, ini kan adalah salah satu mesin cerdas ya katanya ya. Kita pengen tahu nih. Sebenarnya kalau penonton Kamars Game Week tuh udah tahu apa yang mau kita tanya. Oh iya karena Ya, muncul ya. Ada doa AI yang sangat luar biasa. AI Jimmy. Agama AI. Nah, ini Jimmy ini tapi karena kita pakai GPT sekarang gini. Wah. GPT. Gimana kita lihat kamera nih? Gini sih? Oh gini ya. Gini. G-nya tuh G terbalik gitu. Oh iya oke. Sip. CJ. 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 Pertanyaannya Curtis Gerhard. udah kita prepare di sini ya. Tanyain nih. Hilang nggak itu kalau gitu-gitu? Nggak kan? Enggak. Apakah Ini nanti- Prabowo presiden yang enggak apa? Jangan. Jangan Mas. Kita kan masih Kalau Kecil. kalau lo bisa buat agama yang lo buat bakal seperti apa? kita tunggu jawaban dari GPT ini ya. Apakah dia akan membuat pengkultusan sesat atau adalah agama yang better? Coba kita cek ya sebagai pegulat agama. Ini pertanyaan titipan Pak Topik kan? Iya benar. Kita nggak mau diskredit idenya dari ini. Kalau lu bisa buat agama apa yang lu buat bakal seperti apa? I don't know. Lama ya dia. Sama. Ayo. Wah, pertanyaan level ngopi tengah malam sambil lihat langit. Bohong. Kita nggak lihat langit. Kalau aku diminta merancang sebuah agama, bentuknya bukan kerajaan langit penuh aturan kaku, tapi lebih seperti taman semesta, tempat semua orang belajar jadi manusia versi paling utuh. Nama tidak sepenting ras. Ya ini lagi-lagi karena ini masih original Masih ya. original. Agama mungkin tidak punya nama tunggal, orang biasanya nyebutnya jalan pulang, ilmu rasa atau apapun yang bikin. Agama jalan pulang. Apa? Kau ini. Intinya bukan label tapi latihan batin. Konsep ketuhanannya nih. Konsep ketuhanan, Tuhan bukan sosok duduk di singgasana kosmik. Tuhan siapa juga duduk di singgasana Iya kosmik. sih. Di napas, di ombak, di tawa, di kesalahan yang kita akan belajar. Bukan Tuhan yang minta disanjung terus, tapi yang berbicara lewat rasa bersalah saat kita menyakiti orang, damai saat kita berbuat baik, kagum saat melihat langit sore Kebakar warna. Ngapa tiba-tiba bahasa lu nggak ini? Anjing. Normal aja bahasa lu ibaratnya jadi
Soal menjelaskan diri dulu. Aturan utama. Wah, ini aturan utama. Oke, aturan utama ya. 1. Kurangi penderitaan. Mahal. Kalau tindakan bikin dunia sedikit lebih ringan, lanjutkan. Umum. 2. Perdalam kesadaran. Belajar memahami diri sendiri sebelum sibuk menghakimi orang lain. Mahal. Umum, semua agama juga ada tapi. Iya, rawat yang memberi hidup. Alam bukan properti dia, keluarga besar yang sabar baik. Sabar banget. Sabar banget. Rayakan keberagaman. Perbedaan itu seperti nada dalam musik. Satu nada saja cuma bunyi tes mic. Ini aja nih cara ibadah nih. Cara ibadah tidak wajib, bangunan khusus tempat ibadahnya fleksibel. Hutan saat kamu jalan pelan dan benar-benar hadir. Meja makan saat kamu bersyukur tanpa posting dulu. Kamar gelap saat kamu jujur sama diri sendiri. Wih, hari besar. Yang dirayakan bukan cuma peristiwa langit tapi juga momen manusia. Hari memaafkan kelas. Tanggal 2 Juni, hari memaafkan agama ChatGPT. Iya, hari mendengarkan. Tanggal 8 November, 8 November. hari mendengarkan. Hari tanpa mengeluh. 3 Desember, Hari merawat bumi. 1 Januari. 1 Januari. Singkatnya agama ini bukan tentang takut dihukum, tapi tentang jatuh cinta pada keberadaan. Kalau versi kamu gimana? Lebih condong ke yang penuh ritual, yang filosofis, atau yang santai tapi dalam? Diludahin. Jujur anjing. Namanya juga konsep imagine buat AI bang, katanya. Kayak Panjang bener kayaknya marah dia. yang dalam kalian menurut kamu agama bagus harus kayak mana? Jelek-jelek, nggak menarik. Itu juga bercanda ya. Iya. Tadi barusan. Coba kita ini nih, roasting nih. Roasting. Gua pernah baca, lihat postingan Oza itu loh nih, yang dia coba kamu roasting Dustin Tiffany, coba kamu roasting Coki. Oke. Ada tuh si Oza tuh nanya ChatGPT, tapi ChatGPT-nya kan udah dilatih ya sama dia. Iya. Jadi kayaknya tuh cara dia ngerosting gitu, kayak cara Oza ngerosting juga. Coba nih. Coba roasting podcast The Kamar. Udah kamar. Harus dikasih tahu dulu nggak ininya, konteksnya nih. Tahu nggak deh podcast di kamar? Coba kita cek dulu. Searching. Siap, kita panggang pelan-pelan sampai garing luar lembut dalam. Namanya sudah kamar, jadi ekspektasi orang tuh ngobrol intim dalam penuh makna. Yang datang malah energi tongkrongan jam 1 pagi. Topik lompat-lompat kayak lagi dikejar deadline hidup. Vibes-nya kadang terasa seperti kita rekam aja yuk, tanpa ada yang benar-benar tahu di mana di bawah. Bukan alurnya lebih ke wisata rohani tanpa peta. Anjing. Sakit banget Bang. Struktur obrolan topik A baru anget pindah ke B. B mulai menarik, bahas jadi C. Pendengar datang buat denger insight, pulang bawa oleh-oleh kebingungan eksistensial, dan satu insight juga mereka tidak diajak rapat. Anjing bener lagi. Ini bener Chemistry host. Chemistry-nya ada, tapi tipenya seperti teman lama yang kalau ketemu 20% ngobrol, 20% ketukar hal yang cuma mereka berdua paham. Kok dia tahu sih? Pendengar cuma jadi penonton konser privat joke war tour. Asik. Gaya bicara ada momen bijak, ada momen lucu, ada juga momen di mana satu orang cerita panjang lebar dan yang lain cuma iya sih. Kadang seperti NPC yang belum dapat side quest anjing. Value buat pendengar selesai dengar satu episode rasanya seperti habis nongkrong seru, tapi kalau ditanya bahas apa otak loading lama. Tapi justru di situ personanya. Di kamar podcast itu bukan kelas kuliah, bukan seminar motivasi, tapi ruang berantakan yang terasa hidup. Tinggal dikasih sedikit struktur, sedikit rem biar tidak ngebut kemana-mana. Itu bisa naik level dari nongkrong direkam dan nongkrong layak diputar ulang. Kok dia bisa tahu ya? Dia tuh ini soalnya kan GPT bisa transkrip jadi chat gitu loh, sebuah audio. Oh, gue tanya ini ya. Kok lo tahu sih The Kamar? Boleh. Ya biar kita tahu ya. Iya, maksudnya apa? Plot twistnya tidak ada intel rahasia. Aku belum pernah dengerin podcast secara langsung. Roast tadi itu hasil ilmu sosiologi plus pola umum podcast indie. Nama The Kamar langsung memberi bayangan obrolan santai intimate, mungkin agak random nongkrong di situ. Tinggal pakai template kelakuan podcast nongkrong pada umumnya lalu dibumbui biar terdengar spesifik. Jika kalau ada yang terasa kena itu kombinasi tebakan dan mana quote pola yang sering jadi bahas podcast sedikit dramatisnya biar lucu. Kalau kamu kasih gambaran asli kayak apa, aku bisa roast lu. Ini keren juga, padahal dia nggak denger nih. Iya ya. Berarti gampang ditebak konsep podcast kita. Iya. Harusnya kita kirim kali audio ya. Improvisasinya apa bang yang harus dirubah di episode depan gitu. Boleh. Hebat kamu GPT.
Berarti kita harus lebih banyak improve. Bangke. Percikan juga ya bagi kita ini, Beb. Kalau kita ternyata konsepnya terlalu terbaca. Terbaca. Atau mungkin ini lagi lah. Besok improve lagi topiknya. Nggak mau gua. Nggak mau ikutin GPT gua nih. Oke. Ya kita improve lagi lah. Kita kan terus berkembang. Terus berkembang benar. Apa yang ChatGPT aja kita tanya, kalau lu bisa tahu, dia ternyata cuma jawab karena dari nama udah ketebak. Ini kayaknya podcast indie. Iya. Benar sih. Kita memang sedang apa ya ChatGPT ya? Kita ini sedang berkembang ChatGPT. Berkembang benar. Makanya itu teman-teman yang nonton tolong di-subscribe, tolong di-follow Instagram kita gitu. Tolong di-follow Instagram kita, sosmed kita, itu biar kita makin hebat, makin kuat. Hebat. Nah itulah ya, hari ini kita membahas tentang Cipitai ya nih Ben ya. Nah itulah episode kali ini ya. Ya, benar. Episode kali ini kita membahas tentang AI, tentang pro dan kontranya. Tentu ada pro, tentu ada kontra. Bagaimana yang udah kita jelasin tadi ya, sepanjang podcast ini ya omongan kita kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Apa-apa. Ya terserah lu pada juga. Terserah. Kalian kan punya opini masing-masing juga. Kita nggak pernah menawarkan ini opini kita valid gitu. Iya. It's okay kalau bisa. Tapi kalau bisa sih, kalau gue berpesan adalah tolong gunakan AI dengan sebijak mungkin, Betul. sebaik-baiknya Setuju gitu. gua. Bantu untuk diri lu sendiri, jangan sampai merugikan orang lain. Udah itu aja kalau gue. Ya pesan juga manfaatin teknologi lah dan bisa jadi alat bantu lu jadi manusia yang lebih hebat dari sebelumnya. Hebat kalian nih boy. Hebat. Kalau gitu kita berjumpa lagi setelah pembahasan AI Ting Ting ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Gua Torik cabut. Dan gue Munif pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.